Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bisunnatih wa ihtada bihadiyih ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, para kepala sekolah SMA dan SMP Raudhatul Jannah, yang kami hormati segenap dewan guru, para asatidz dan ustadzat, dan mobil khusus moderator kita Ustaz Zamunoni beserta juga para panitia, juga para anak-anakku sekalian, murid Raudhatul Jannah, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari sekitar pengingat kita tentang peristiwa agung Isra dan Mi'raj, maka senantiasa kita bermuhasabah tentang salat kita. Sebuah ibadah yang untuk kefarduan 5 waktu ini Allah memberikan perintahnya secara sangat-sangat istimewa. Kalau perintah-perintah lain Allah Subhanahu wa taala turunkan titah melalui Sayyidina Jibril alaihi salam, yang turun dari langit menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam urusan salat yang 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala khusus memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke haribaannya dan menyampaikan secara langsung perintah tersebut. Sebagaimana kita fahami dalam kehidupan pun, kalau ada seorang pemimpin, seorang atasan menyampaikan perintah kepada anak buahnya dengan sekedar pesan melalui perantara, maka perintah itu perintah penting, tetapi akan tampak jauh lebih serius dan lebih penting lagi perintah itu jika sampai yang diberi perintah dipanggil untuk menghadap, bertatap muka, dan disampaikan secara personal. Maka inilah salat, satu ibadah yang sejatinya sudah sejak awal risalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan. Jadi jangan salah faham mengira baru ada salat sesudah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak. Sebelumnya juga sudah ada perintah salat, tetapi waktunya berbeda dengan perintah salat 5 waktu yang kemudian turun pada saat Isra dan Mi'raj. Pada saat Nabi SAW mulai menyampaikan Islam,
kepada istri beliau Khadijah, lalu mereka pun diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam disebabkan karena melihat bagaimana pasangan suami istri yang keindahan rumah tangganya senantiasa menjadi teladan dan ikutan itu melaksanakan sholat, dan Sayyidina Ali tertakjub dengan tata cara ibadah mereka, dan dia bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami sholat. Siapa yang kalian sembah? Allah, Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya, dan dia telah memilihku sebagai utusannya. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian hendak masuk Islam. Dia terfikir untuk meminta izin kepada ayahandanya Abu Thalib, baru melangkah 1-2 tapak dia berbalik, lalu mengatakan, bagaimana mungkin untuk urusan keselamatan dunia akhiratku aku perlu bertanya kepada Abu Thalib dulu? Tidak, ini adalah iman yang ada dalam diriku. Maka dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya ibna ammi Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut diibadahi selain Allah, dan engkau wahai putra pamanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika turun suratul Muzammil, ada yang mengatakan pada tahun ketiga Bi'tsah, tahun ketiga kenabian. Ada yang mengatakan bahkan jauh sebelum itu. Maka Allah telah mewajibkan salat qiyamul lail untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia jalla jalaluhu berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut dalam tidurnya, bangun, tegaklah berdiri untuk salat kepada Rabbmu kecuali sedikit saja. Tentu suratul Muzammil menurut jumhur qurra lebih belakangan dibandingkan suratul Mudaththir, di mana suratul Mudaththir mengandung perintah Nabi SAW untuk melaksanakan dakwah. Tapi dipersepsikan tidak terlalu jauh jarak di antara keduanya. Meskipun sama-sama diterjemahkan berkemul atau berselimut, Al-Mudaththir dan Al-Muzammil itu berbeda. Al-Mudaththir itu orang yang menyelubungkan kain gamisnya menutupi kepala. Dalam posisi bisa jadi duduk ataupun berbaring, tetapi diselimutkan ke kepala, Mudaththir itu, karena dia sedang gelisah atau sedang galau. Sehingga dia menyelubungkan kain ini dalam keadaan kalut. Menurut riwayat yang masyhur tentang suratul Mudaththir, tentang sabab nuzul suratul Mudaththir, karena wahyu terputus, tidak turun selama beberapa waktu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau merasa sedih, gelisah dan galau, bingung apa yang harus dilakukan karena belum turunnya petunjuk dari Allah, sehingga kemudian disebut Mudaththir. Tapi kalau Muzammil itu tidur berselimut, ya, dan posisinya memang berbaring di ranjangnya. Maka ya hal Muzammil, wahai orang yang tidur dengan berselimut, qumil laila illa qalila, berdirilah untuk salat di waktu malam kecuali sedikit saja yang dipergunakan untuk tidur, beristirahat. Demikian pula bahkan perintah salat itu sudah ada dalam risalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelumnya. Misalnya di dalam surah Taha kita membaca perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam di lembah suci Tuwa.
Allah mengatakan, wa aqimis salata li dzikri, dan wahai Musa, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Demikian pula misalnya diperintahkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, dan aku diperintahkan untuk bis salati waz zakati, dengan salat, dengan zakat, dan wabarram biwalidati, dan juga kemudian untuk berbakti kepada ibundaku, gitu ya, madumtu hayya, sepanjang hidupku ada salat di situ. Jadi perintah salat ini bukan satu ibadah yang baru turun atau baru dikenal sesudah Isra dan Mi'raj. Dia adalah ibadah yang menyambungkan manusia-manusia terbaik. Dia adalah perilaku, gerakan, bacaan yang pernah dilakukan manusia-manusia paling mulia sepanjang zaman. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang meniti tapak-tapak jejak yang pernah diterakan oleh orang-orang paling mulia itu. Untuk menandai kesatuan risalah, untuk menandai betapa kemudian tidak ada perbedaan dalam pesan langit yang dibawa oleh semua nabi dan semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tiba di Baitul Maqdis untuk menjadi imam bagi semua nabi dan rasul yang berhimpun pada saat itu. Beliau Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau Imamul Mursalin, mengimami para nabi dan para rasul. Ada 124.000 nabi yang pernah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 315 rasul yang pernah membawakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya ada 25 di antara mereka yang disebut namanya oleh Al-Qur'anul Karim dari kalangan nabi dan kalangan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Jadi dijelaskan oleh sebagian ulama, pengertian nabi, mereka mendapatkan wahyu untuk membimbing, tapi mereka berada di satu lingkungan yang telah mengenal Allah, lingkungan keimanan. Tetapi kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan sebagai risalah kebenaran, meluruskan berbagai penyimpangan dan berhadapan dengan kekufuran dan kemusyrikan yang memusuhi risalah tauhid dan kebenaran itu. Sehingga menurut sebagian ulama, nabi pertama itu Adam alaihi salam, tetapi rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Adam mendapatkan wahyu untuk menjadi petunjuk bagi dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Sementara Nuh alaihissalam ketika mendapatkan wahyu, dia berhadapan dengan satu kaum yang berlalu masa yang cukup panjang di antara mereka. Lalu berubahlah mereka dari semula hanya menghormati orang-orang salehnya menjadi menyembah orang-orang saleh yang dibuat patungnya itu, dengan keyakinan bahwa mereka Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr namanya akan menjadi perantara dari permohonan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul itu semuanya salat, menjadi makmum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi di situ kita memahami salat sebagai sebuah ibadah cinta yang dikenal oleh semua manusia mulia.
Maka hari ini ketika kita mengangkat tangan kita dengan niat untuk salat dan takbiratul ihram, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil di hadapannya, maka sesungguhnya kita sedang dalam keadaan yang sama. Merasakan betapa kecilnya kita dibanding kemahakuasaan Allah, sebagaimana Adam, sebagaimana Idris, sebagaimana Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka. Kita berada dalam sebuah jamaah raksasa dari orang-orang yang taat kepada Allah, dari orang-orang yang disayang dan dicintai Allah, dari orang-orang yang telah mengukirkan sejarah yang begitu indah dalam rentang masa peradaban manusia, yaitu sejarah ketaatan, sejarah kehambaan, sejarah amal saleh, sejarah ibadah, sejarah akhlak mulia yang lahir dari ibadah tersebut. Maka salat pertama-tama kita yakini sebagai sebuah pengikat kita dengan orang-orang mulia sepanjang zaman. Bersama mereka kita mengagungkan Allah, bersama mereka kita mensucikan Allah, bersama mereka kita memuji Allah, bersama mereka kita memuliakan Allah, bersama mereka kita berjanji untuk beribadah kepada Allah semata-mata, meminta pertolongan pun kepada Allah semata-mata, memohon petunjuk jalan lurus pun kepada Allah SWT. Ini salat bukan sesuatu yang baru dikenal, tetapi untuk salatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salat yang akan menghubungkan umatnya Muhammad SAW secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti setetes air yang bergabung kembali dengan mata airnya, seperti seorang di gersang panas yang terik tertetesi oleh embun kesejukan. Salat yang akan diperintahkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus Allah panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap, untuk mendekat, untuk berbicara kepadanya jalla jalaluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hatinya diliputi kelelahan dalam perjuangan dan dakwah, yang baru selesai dari 3 tahun pemboikotan oleh orang-orang Quraisy, beliau bersama para sahabat Bani Hashim, Bani Muthalib harus berada di celah-celah gunung, berkemah di sana selama 3 tahun. Dengan tangis anak-anak terdengar di malam karena lapar, dengan ratap orang tua tampak di kala siang karena mereka kehilangan anak-anak yang mereka cintai, dengan tongkat yang harus direndam air kemudian dipukul-pukul supaya bisa dimakan untuk mengganjal perut yang lapar, dengan kulit-kulit binatang yang terus-menerus dipanasi supaya empuk dan bisa dimakan. Berat 3 tahun itu, dan disusul musibah bertubi-tubi, wafatnya Khadijah, wanita yang penuh pengorbanan, wanita yang penuh perjuangan, yang memberikan segala yang dimilikinya untuk dakwah. Dari seorang wanita kaya raya, saudagar terbesar di kota Makkah, menjadi wanita yang wafat dalam kemiskinan tapi tetap mulia dan tetap terhormat. Khadijah radhiyallahu anha, sandaran jiwa, tambatan hati Rasulullah
yang membuat beliau senantiasa kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dakwah. 11 tahun ditambah 15 tahun, 26 tahun bersama. Khadijah meninggalkan beliau, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama pula Abu Talib, paman yang memperisai dakwah beliau, yang melindungi pribadi beliau, hingga tak ada orang Quraisy yang berani mengusik beliau. Yang orang-orang Quraisy menjadi segan untuk menyakiti beliau. Yang meninggal Abu Talib dalam keadaan belum sempat bersyahadat, belum sempat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, belum sempat menyesap manisnya iman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu dahsyat pengorbanan dan perjuangannya untuk dakwah dan risalah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasa betapa kota Makkah sudah mentok. Tidak ada lagi keluarga maupun orang di Makkah yang bisa diharapkan untuk bergabung dengan Islam, yang bisa diharapkan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Nyaris tidak ada. Penyiksaan kepada para sahabat semakin dahsyat. Cambukan, penyaliban, pemanggangan dengan bara api dan besi. Dan Nabi SAW sering tidak mampu berbuat banyak untuk menolong mereka. Bahkan beliau mulai dicaci maki secara terbuka, difitnah dengan berbagai fitnah keji di depan umum, dijerat lehernya ketika rukuk sampai tercekik, diinjak kepalanya ketika sujud, dituangkan kotoran dari perut unta ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Semua hal begitu berat dijalani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menyerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu ingin menyampaikan risalah Rabbnya, yang selalu ingin mendakwahkan kebenaran yang telah diamanahkan kepadanya. Berjalan kaki 95 km ke arah tenggara, menaiki gunung-gunung, menuju ke kota Taif, tempatnya kabilah Hawazin dan Saqif. Lalu 3 pemimpin mereka mengatakan, tirai Ka'bah tersobek kalau Allah mengirim utusan. Nabi-nabi itu adanya di Baitul Maqdis, bukan di kota Makkah. Begitu kata Abdul Yalail bin Amr menolak Nabi SAW. Orang kedua berkata, hai Muhammad, aku tidak mau bicara denganmu. Karena kalau kamu benar-benar seorang Nabi, saya takut mendustakanmu lalu kena azab. Tapi kalau kamu bukan Nabi, dan ini yang lebih saya yakini, maka lisan saya terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Kata Abdul Kilal bin Amr demikian. Mas'ud bin Amr berkata, kalau ada Nabi, pantasnya itu, kalau bukan aku, ya Walid bin Mughirah di Makkah. Engkau wahai Muhammad, tidak ada sama sekali terlihat potongannya sebagai seorang Nabi. 3 hari Nabi SAW mendatangi semua rumah, mengetuk semua pintu, mengajak bicara semua orang, dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Didatangi sendiri-sendiri maupun dalam kumpulan. Semua Nabi SAW lakukan. Di kota Taif, di hari ketiga, penduduk mulai mengolok-olok beliau, berkumpul, berhimpun. Lalu mereka mengejar-ngejar beliau, melempari beliau dengan batu, melempari beliau dengan sampah, melempari beliau dengan kotoran. Mengusir beliau beramai-ramai keluar dari kota Taif. Orang-orang gila dan anak-anak kecil diperintahkan berada di depan untuk memperparah penghinaan dan pelecehan kepada Nabi SAW. Beliau terpaksa keluar dari Taif dan bahkan harus berlindung di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua tokoh memanggil budak mereka Adas, merasa iba kepada Nabi SAW dan menyerahkan setangkai anggur lalu berkata, berikan anggur ini kepada orang itu.
Sementara ketika itu Nabi SAW menadahkan tangan ke langit dan berkata, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Tidak pernah Nabi SAW mengadukan, aku adukan kepadamu orang yang menganiaya aku, orang yang menyakiti aku, orang yang melempari aku, orang yang mendustakan aku, orang yang mengusirku. Tidak. Nabi SAW tidak mengadu dengan cara seperti itu. Dia mengadu dengan kata, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Dia curahkan isi hatinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala beban-beban yang begitu menyesakkan dada dan membebani punggungnya, segala rasa sesak di dada, dia angkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Adas, budak penjaga kebun anggur itu datang, Rasulullah sudah tersenyum kepadanya dengan senyum termanis yang pernah disaksikan dunia. Adas terpesona dan kemudian berkata, silakan Tuhan. Kata Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau petik satu sambil tetap tersenyum. Beliau memakannya. Kata Adas, kata-kata yang seperti itu tidak pernah diucapkan orang dari daerah sini. Maka Nabi memperlebar senyumnya dan berkata, Masmuka ya akhil karimu min aina ant? Dari mana Anda datang, wahai saudara yang mulia? Dan siapakah nama Anda? Adas menjawab, saya Adas dari Ninawa, dari Niniveh, kota di Mesopotamia bagian utara, kota di Irak bagian utara yang sangat terkenal peradaban tingginya di masa lalu. Tapi ada yang menakjubkan bagi Adas. Ketika Rasulullah mengatakan, dari negerinya seorang saleh bernama Yunus bin Matta. Kaget Adas. Anda kenal Yunus bin Matta? Karena hampir tentu di luar orang Niniveh tidak kenal dengan Yunus bin Matta. Nabi mengatakan, huwa akhi, huwa nabiyun wa ana nabiyun kaman. Tentu karena beliau adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, aku juga seorang nabi, sebagaimana beliau. Adas masih terpesona, mencium ubun-ubun Nabi SAW, mengecup keningnya, mencium tangannya, memeluk kakinya Nabi SAW seakan tak ingin dilepaskan. Lalu Nabi SAW bangkit, berjalan menuju ke arah Makkah. Tiba di Qarnus Sa'alib, yang kelak akan disebut Qarnul Manazil, tempat di mana kemudian malaikat Jibril alaihissalam beserta malaikat Ahsyabain datang menjumpai Nabi dan berkata, perintahkan ya Rasulullah. Malaikat Ahsyabain ini sudah diizinkan untuk meruntuhkan gunung yang dijaganya kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau, mendustakan engkau. Maka katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan ya Rasulullah, kata Jibril, biarkan malaikat Ahsyabain menghancurkan orang-orang telah menyakiti dan mengusir. Nabi SAW menitikkan air mata kemudian bersabda, tidak wahai Jibril, demi Allah tidak. Aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan penyebab adab. Aku masih punya harapan bahwa kalau sekarang mereka tidak beriman, kufur, ingkar, tapi dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka kelak akan lahir anak cucu keturunan kita yang akan mengesahkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan siapapun. Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka tidak tahu. Inilah beban-beban yang terus menumpuk di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada satu malam Jibril dan Mikail membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
jasad sucinya ke sebuah mata air yang paling mulia di bumi, mata air Zam-Zam. Dibedah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan sebagaimana dahulu telah dikeluarkan darinya al-ghil, perasaan mudah tersinggung, mudah terluka, mudah sakit hati, mudah mendendam, wal hasad, penyakit iri hati, dengki kepada nikmat yang turun kepada orang lain. Bersihkan. Dan bersihkan lagi pada saat itu menjelang Isra wal Mi'raj. Kesedihan yang berlebihan tentang apa yang sudah terjadi. Juga kekhawatiran yang berlebihan tentang apapun yang belum terjadi. Bersihkan itu semua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang hanya bisa sampai kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih, dengan hati yang bening, seperti dititahkan kepada Rasulullah SAW. Malam itu Jibril mendampingi Nabi melesat di atas burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Perjalanan malam itu dengan burak, kata barak artinya kilat, maka burak ini wahana yang memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya. Rasulullah menggambarkan langkahnya burak itu sejauh pandangan matanya. Kalau pandangan matanya sampai di satu titik, kakinya pun sudah sampai di situ. Begitupun berikutnya. Dialah yang berkecepatan cahaya. Sampai tadi tiba di Baitul Maqdis mengimami para nabi dan rasul. Kemudian Jibril mengajak beliau untuk bermi'raj. Perhatikan, ketika bermi'raj menghadap keharibaan Allah, bahkan kendaraan yang secepat cahaya 300.000 km per detik pun tidak lagi mencukupi. Maka burak tidaklah ikut bermi'raj. Dia hanya mengantar Nabi SAW pulang balik dalam Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa naik ke hadapan Allah. Sekarang kita ketemu di kompleks besar Masjidil Aqsa. Ada sebuah kubah emas yang tegak di atas bangunan bersegi 8. Menutupi sebuah batu sehingga disebut Qubbatu Sakhrah. Kubah batu, Dome of the Rock. Karena di bawah kubah itu memang ada sebuah batu yang dipercaya bahwa ia kelak menjadi tempat mi'rajnya Nabi SAW. Ia pernah menjadi tempat take off-nya Nabi SAW menghadap Allah SWT. Indah sekali. Maka inilah salat. Perintah itu diterima Nabi SAW setelah menembus lapis-lapis langit. Di langit pertama bertemu Adam alaihi salam. Kemudian berjumpa dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Kemudian berjumpa dengan Nuh alaihi salam. Kemudian berjumpa dengan Idris alaihi salam. Kemudian berjumpa dengan Musa alaihi salam. Kemudian berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, tabaraka rahman. Dia menghadap Allah dalam keadaan Jibril alaihissalam pun tidak bisa mendampinginya menghadap Allah. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Dan begitu sampai di hadapan Allah untuk menghadap kepadanya, Nabi SAW membaca kalimat penghormatan yang kita abadikan dalam tasyahud kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kata Nabi SAW, segala penghormatan, segala tambahan kebaikan, segala keberkahan-keberkahan, segala kebaikan-kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah pun menjawab dengan salam penghormatan untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allah berfirman, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab salam itu dengan kata-kata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera itu atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh kesemuanya. Perintah salat diturunkan. Turunlah Nabi SAW. Tapi dia berjumpa dengan Sayyiduna Musa alaihi salam yang bertanya, berapa kali engkau diperintahkan beribadah kepada Rabb Jalla Jalaluh? Nabi SAW mengatakan, kami diperintahkan salat 50 kali. Wahai Muhammad, kata Musa alaihissalam, umatmu tidak akan mampu, tidak akan sanggup, itu sangat berat. Kembalilah kepada Allah, sampaikan kepadanya. Mohonlah rusahnya, keringanannya. Turun lagi Nabi SAW, berjumpa lagi dengan Musa. Tidak. Meskipun sudah dikurangi, tapi 45 itu masih terlalu berat. Kembali. Begitu terus menerus Musa mendorong Rasulullah untuk meminta keringanan sampai tinggal 5 waktu. Dan Musa masih berkata, umatmu tidak sanggup, hai Muhammad, berat. Mintalah tolong kepada Allah agar dikurangi lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan, sungguh demi Allah, saya sudah terlalu malu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Saya tidak mampu. Biar 5 waktu ini jadi kebaikan untuk umat saya, kewajiban untuk mereka. Maka ketika kita ditakdirkan Allah bersama-sama insya Allah berada di surga, barangkali salah satu cita-cita kita, permohonan kita kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Jazakallahu an hadhil ummah khairan ya Musa. Wahai Nabi Musa alaihissalam, terima kasih. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan-kebaikan besar dan yang banyak atas jasamu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa engkau, barangkali mereka masih salat 50 waktu. Tetapi karena Nabi Musa alaihissalam salatnya 5 waktu, dan Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang 5 waktu itu setara dengan kalau dikerjakan oleh umat-umat yang lain sebanyak 50 kali. Jadi 5 waktunya salat kaum muslimin sama dengan 50 kalinya salat umat-umat yang lain, umat-umat terdahulu. Tabarakar Rahman. Itu puasa. Bagaimana? Itu tentang salatnya. Bagaimana tentang puasa? Puasa juga begitu. Makanya kalau nanti kita menyongsong Ramadan, kemudian mengiringinya dengan 6 hari Syawal puasa kita itu, sempurna puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal, 36 atau 35, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh, 350 atau 360 hari. Masya Allah. Beginilah perintah salat itu begitu istimewa. Maka Nabi SAW membawanya pulang dengan mampir menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, melihat surga, melihat neraka, melihat orang-orang antara amal perbuatan dengan balasan yang akan mereka terima. Tentu ada yang bertanya, apakah surga dan neraka sudah ada penghuninya padahal manusia masih di alam barzah mereka, belum dibangkitkan? Tentu kita semua berpikir dalam dimensi waktu. Sementara Allah berfirman, Anad dahr, aku adalah sang waktu, aku adalah sang zaman. Maka Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh dimensi waktu. Mudah bagi Allah memperlihatkan apa yang hendak dia perlihatkan dari tanda kebesarannya kepada Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, inilah salat yang begitu istimewa, yang begitu agung, begitu dahsyat, menghubungkan kita setetes air yang terpisah dari mata airnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang
begitu pemurah, pengasih, penyayang, pemberi, dermawan, luas karunia-Nya, baik hatinya. Tanpa kita mendapati kebaikan-kebaikan karunia Allah yang terus-menerus, dan ruh kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita turun ke bumi untuk melaksanakan amanah Allah, menjadi Abdullah dan menjadi khalifah, menjadi hamba Allah dan menjadi yang mengurus bumi atas amanah darinya. Tapi bagaimanapun, jasad kita terbuat dari tanah. Tanah itu ada di bumi. Maka ada tarikan jasad untuk tetap berlama-lama tinggal di bumi. Tapi ada tarikan ruh untuk segera ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita rindu kepada Allah. Dia adalah makhluk surgawi di sisi Allah. Dia pengen segera kembali di surga. Karena di dunia dia musafir. Karena di dunia dia bukan penduduk asli. Dia rindu kepada Allah. Dia rindu kepada surga. Maka betapa berharganya salat untuk menghubungkan kembali ruh kita yang merasakan gersang, kering, jauh, rindu, kangen kepada Allah itu. Menghubungkannya kembali dengan Allah untuk menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kita diberikan wakfah oleh Allah setiap hari. Terminal perhentian untuk mengisi ulang daya kekuatan ruhani kita dengan salat-salat kita. Kita diajak di dalam salat itu. Hayya 'alas salah. Mari menuju kepada salat. Dan salat punya makna asli as-silah. Koneksi, tersambung dengan sumber yang maha hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dipanggil mari menuju salat, maka itu adalah panggilan mari menuju keterhubungan dengan asal muasal kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada panggilan hayya 'alas salah, mari menuju salat, adalah panggilan untuk menjadi orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Dan memang menyambungkan diri kepada Allah dengan sabar dan salat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk dalam salatnya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa Allah. Kebahagiaan yang luar biasa, jumpa Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Apa bedanya jumpa Allah dengan kembali kepada Allah? Jumpa Allah itu karena kerinduan. Kembali kepada Allah itu untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka mulaqu rabbihim, jumpa Allah, itu menunjukkan harapan besar di hati seorang beriman. Sementara ilaihi raji'un menunjukkan rasa khawatir dan takutnya bagaimana kelak dia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, padahal terlalu banyak nikmat Allah justru dia gunakan untuk durhaka kepadanya. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menggapai khusyuk adalah orang yang menempatkan hatinya di antara raja, harapan-harapan tinggi, dan khawatir yang juga besar. Yang meletakkan hatinya untuk senantiasa rindu kepada Allah, lalu ingin berjumpa, tapi juga malu kepada Allah, karena apalah yang dibawa kecuali begitu banyak dosa-dosa. Salat itu, hayya 'alas salah, adalah panggilan untuk berjumpa Allah dan panggilan untuk kembali kepada Allah. Panggilan untuk penuh harapan.
seperti setetes air yang terhubung dengan mata airnya. Tapi juga sekaligus panggilan untuk diperlihatkan amal-amal kita, lalu kita menjadi malu kepada Allah. Lalu kita berkeringat dingin. Lalu di antara kita ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sampai mata kaki, ada yang sampai sebagai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak. Tenggelam dalam keringat dinginnya karena rasa malu kepada Allah. Hayya 'alas salah. Panggilan salat itu adalah panggilan untuk rindu lalu berjumpa, dan panggilan untuk khawatir bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hayya 'alas salah, mari terhubung kepada Allah. Mari berjumpa Allah. Mari kembali kepada Allah. Tentu juga kita mengingat bahwa salat ini ibadah yang paling menggambarkan sikap ihsan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah dengan merasa seakan-akan kamu melihat Allah. Sejak kamu berniat, sejak kamu takbiratul ihram, kamu merasa di hadapan Allah, merasa berjumpa Allah, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak mampu merasa melihat Allah, dan memang tidak akan mampu kita melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sebaliknya Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa memperhatikan kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Hayya 'alas salah, mari menuju salat adalah panggilan menuju keterhubungan, panggilan kepada kerinduan untuk berjumpa, panggilan kepada rasa khawatir untuk mempertanggungjawabkan amal, panggilan kepada ihsan untuk menyembah Allah seakan melihatnya. Kalaupun tidak mampu melihatnya, maka meyakini bahwa Dia senantiasa melihat kita. Hayya 'alal falah, maka panggilan berikutnya adalah menuju kemenangan. Panggilan berikutnya adalah menuju kejayaan, menuju kesuksesan. Karena memang pintu kesemuanya adalah salat itu. Kita salat, bertakbir mengagungkan asma Allah, supaya tidak ada lagi yang besar di mata kita. Tidak ada lagi masalah yang besar di mata kita. Tidak ada lagi tantangan yang terlalu besar di wajah kita. Tidak ada lagi masalah yang terlalu besar dalam pandangan kita. Tidak, karena Allahu Akbar. Allah lebih besar dari semua itu. Allah lebih dahsyat dari semua itu. Allahu Akbar. Kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki sebuah alam berbincang-bincang dengan Allah, seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba berkata, hambaku kata Allah menjawab semua ucapan hambanya. Kita memasuki perbincangan dengan Allah ketika kita berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih-pilih, dengan maha penyayang yang kasangnya, yang sayangnya, yang cintanya tidak ada batas berbilang.
Maka Rabb kita Jalla Jalaluhu berfirman, hambaku mengenalku. Hambaku mengenalku. Sebagai zat yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih. Sebagai zat yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Kemudian ketika kita berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb penggenggam semesta alam. Maka Allah berfirman, hambaku memujiku, hambaku mencintaiku. Kita lanjutkan dengan berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah berfirman lagi, hambaku memuliakanku, hambaku berharap kepadaku. Lalu kita berkata, Maliki Yaumiddin. Allah berfirman, hambaku mengagungkanku, hambaku takut kepada kemurkaanku. Kemudian kita berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kami berbakti, kami menyembah. Dan kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu Allah berfirman, inilah hambaku, dia berjanji hanya menyembahku, dia berjanji hanya memberi pertolongan kepadaku, maka pasti aku akan menolong mereka. Maka pasti aku akan memasukkan mereka dalam keridhaanku. Lalu Allah berfirman, setelah ini adalah permintaan hambaku kepadaku, dan kalau hambaku meminta kepadaku, aku pasti akan memberikan kepada hambaku. Aku pasti akan memberikan kepada hambaku. Lalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kami petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya. Jauhkan kami ya Allah dari jalannya orang yang dimurkai, jalannya orang yang sesat, jalannya orang yang menyimpangkan kebenaran padahal dia tahu, jalannya orang yang tidak mau menerima kebenaran padahal dia faham, jalannya orang yang tidak mau menerima kebenaran karena membodohi dirinya sendiri. Ya Rabb, kami tidak ingin menempuh jalannya iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Jahal, Abu Lahab. Semua itu kami tidak ingin menempuh jalan mereka. Kata Allah, aku kabulkan. Engkau memilih jalan terbaik, pengabdian terbaik. Kita membaca ayat Al-Quran, mengokohkan hati kita. Lalu kita rukuk, meluruskan punggung kita, merata-ratakan kepala kita dengan punggung itu dan berkata, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Kami memujinya dengan pujian yang paling mulia. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Lalu kita i'tidal dan berkata, Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar kepada orang yang menghaturkan pujian kepadanya. Lalu kita pun berkata, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Mil as-samawat
wa mil al-ard wa mil umma syi'ta min syai'in ba'd. Masya Allah. Kita memuji Allah dan yakin bahwa Allah mendengar pujian kita. Kita lalu sujud, merunduk, meletakkan kepala kita di tanah. Sebuah kedudukan yang merunduk dan merendah, tapi itu adalah saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha tinggi, tapi untuk mendekatinya kita tidak naik ke atas, melainkan merunduk ke bawah, meletakkan kepala di tanah. Ya Rabb, betapa dekatnya orang yang sujud dengan Allah Jalla Jalaluh. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya orang yang sujud tahu apa yang ada di dalam sujudnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan mengangkat kepalanya sesudah dia bersujud. Sebagaimana malaikat di langit sujud kepada Allah, lalu mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka lagi, karena mereka tahu apa rahasia di balik sujud, keagungan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang sujud. Sujud, betapa indahnya. Mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Meletakkan kepala, menitikkan air mata, membaca doa-doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau zat yang maha tinggi, kami adalah makhluk yang rendah. Engkau zat yang maha pengampun, kami adalah makhluk penuh dosa. Engkau zat yang maha mulia, kami adalah makhluk yang hina. Engkau zat yang maha berilmu, kami adalah makhluk yang sangat bodoh. Engkau zat yang maha kuat, kami adalah makhluk yang sangat lemah. Engkau zat yang maha kaya, kami adalah makhluk yang sangat miskin. Dalam sujud kita akui yang sedemikian. Maka Allah yang akan mencukupi kita, maka Allah yang akan meninggikan kita, Allah yang akan memandaikan kita, Allah yang akan meluhurkan kita, meninggikan kita. Kita duduk di antara dua sujud, berdoa dengan detil-detil kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Kita sujud lagi, kita berdiri lagi, begitu seterusnya. Sampai kita bertahiyat mengenang perjumpaan agung ketika Rasulullah memberi penghormatan kepada Rabbnya. Rabbnya Jalla Jalaluh menyampaikan salam takdim kepada beliau, salam penghormatan kepada beliau. Dan Nabi SAW mendoakan salam itu sampai bukan hanya untuk beliau, tetapi untuk seluruh hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Betapa indahnya salat itu. Maka pantas kalau dia menjadi tiang dari agama kita. Betapa rubuh agama seseorang yang dia meninggalkan salatnya. Maka pantas kalau salat itu disebut perkara pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Karena betapa pentingnya menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Maka pantas kalau salat itu menjadi pembeda antara keimanan dengan kekufuran. Karena orang beriman begitu ingin berjumpa berlama-lama, bersejuk-sejuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa luar biasanya salat itu. Sampai kita menutupnya dengan menebarkan salam untuk seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita begitu selesai salat, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita mengucap salam kepada dunia bukan tanpa alasan, karena kita akan menjadi orang yang selamat bagi orang lain, selamat bagi sesama. Tidak akan kita ganggu orang lain dengan lisan dan tangan kita. Tidak akan kita ganggu orang lain dengan perbuatan keji dan mungkar kita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Bersih. Bersambung di sana. Berada dalam kebaikan-kebaikan besar dalam salat itu, terlebih ketika kita mampu menghadirinya dengan berjamaah di masjid. Tentu di kondisi pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana salat kita berlipat menjadi 27 derajat. Bagaimana salat kita menjadi dinilai berdasarkan yang paling khusyuk di antara kita. Betapa indah, betapa agung salat kita, jamaah kita,
kita rindu sebuah salat dengan bacaan yang syahdu, yang terhayati, dipilihkan dari ayat-ayat Al-Quran yang sampai ke hati kita, mengetuk-ngetuk batin kita, menyadarkan kealpaan kita. Kita rindu syiar salat berjamaah, kita rindu masjid kita, tapi lebih-lebih kita mencintai salat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.